Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang benar-benar dikebut. Update status bantuan PKH dan BPNT periode November-Desember tahun 2024 di 6NG hari ini di tanggal 12 November tahun 2024. Ini ada yang mengabarkan status di 6NG untuk bantuan PKH sudah masuk ke tahapan final closing ya sahabat YouTube. Kemudian 3 fakta bantuan pangan beras 10 kg berpotensi dilanjutkan di tahun 2025. Keterangan di 6NG bagi KPM peralihan pos ke kartu KKS masih seperti ini. Kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Pada hari ini di tanggal 12 November tahun 2024 terpantau di 6NG status bantuan PKH ini sudah masuk ke tahapan selanjutnya. Kalau kemarin kita menginformasikan sudah masuk ke tahapan evaluasi komponen ya sahabat YouTube, di mana komponen-komponen yang dimiliki oleh para KPM PKH itu dievaluasi berdasarkan ketentuan ataupun syarat-syarat yang berlaku di Kemensos, apakah komponen-komponen tersebut masih layak atau tidak masuk ke perhitungan bantuan PKH. Terbaru pada tadi malam melalui grup media sosial, grup Telegram yang saya ikuti, di situ ada pendamping PKH di seluruh Indonesia ya sahabat YouTube yang tergabung ke dalam grup Telegram tersebut. Ada yang mengabarkan bahwasanya di akun 6NG-nya ini sudah tidak bisa melakukan proses evaluasi komponen lagi dan tahapannya sudah masuk ke final closing. Artinya nama-nama KPM yang ada di tahapan final closing tersebut 95% bisa dikatakan nanti bakalan dicairkan. Jadi kalau sudah masuk ke tahapan final closing, berarti tinggal menunggu proses verifikasi cek rekeningnya. Karena melalui akun 6NG, operator di supervisor ya, Dinas Sosial Kabupaten Kota, ada yang mengabarkan bantuan PKH itu sudah masuk ke tahapan verifikasi cek rekening. Jadi melihat verifikasi cek rekeningnya, ketika hasilnya itu adalah berhasil cek rekening, nanti akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu SPM, surat perintah membayar, kemudian SP2D, surat perintah pencairan dana, dan yang berikutnya adalah SI, standing instruction, berikutnya adalah top up atau dicairkan. Tentu seperti yang kita sampaikan di video-video sebelumnya, karena ini adalah periode akhir tahun, maka akan ada proses percepatan-percepatan di setiap tahap penyaluran. Nah, seperti yang kita katakan di awal tadi, baru kemarin kita menyampaikan itu masuk ke tahapan evaluasi komponen. Tadi malam itu sudah ada yang melaporkan masuk ke final closing. Jadi ini sungguh sangat cepat sekali. Makanya di thumbnail ataupun tadi kita juga menyampaikan benar-benar dikebut ya sahabat itu. Semoga saja dengan adanya percepatan setiap tahap di proses penyaluran akhir tahun 2024 ini, bantuan sosial PKH maupun BPNT nantinya bisa segera diterima oleh para keluarga penerima manfaat. Amin. Oleh sebab itu buat para keluarga penerima manfaat yang bisa dilakukan tentunya adalah memberikan support, memberikan dukungan dengan mendoakan yang positif-positif, mendoakan yang terbaik, semoga diberi kelancaran, tidak ada halangan apapun, sehingga semoga saja di pertengahan atau kalau tidak di akhir bulan November tahun 2024 ini, bantuan sosial PKH maupun BPNT itu sudah bisa diterima, sudah bisa dimanfaatkan oleh para keluarga penerima manfaat. Dan yang perlu dicatat oleh sahabat YouTube semua, karena di Indonesia ini kan daerahnya banyak sekali ya sahabat YouTube. Total ada 514 kabupaten atau kota ya di seluruh Indonesia.
tentunya itu jumlahnya sangat banyak sekali. Dan tidak menutup kemungkinan setiap daerah, setiap kabupaten ataupun setiap kota status 6NG di operator supervisor ataupun di 6NG para pendamping sosial itu tampilannya bisa berbeda-beda. Tapi yang jelas mulai tadi malam itu sudah ada yang mengabarkan melalui grup resmi ya, seluruh pendamping sosial yang mengikuti grup Telegram tersebut ada yang mengabarkan statusnya saat ini sudah masuk ke tahapan final closing. Semoga saja untuk tahapan final closing ini segera menyeluruh di seluruh daerah di Indonesia ini agar nantinya bantuan sosial bisa disalurkan secara serempak ya, seperti itu. Amin. Kemudian untuk bantuan BPNT bagaimana? Untuk bantuan BPNT ini juga sudah masuk ke tahapan verifikasi cek rekening melalui akun 6NG Supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Semoga saja ini juga secepatnya nanti akan ada hilal ya, seperti itu untuk tahapan selanjutnya di 6NG, karena kita kemarin kan menyampaikan ya setelah tanggal 12 November kemungkinan akan ada updatean terbaru di 6NG, karena mengingat tanggal 12 November itu adalah batas akhir ya proses perbaikan data bagi KPM yang gagal burkol. Ini khusus peralihan pos ke kartu KKS dan juga batas akhir proses verifikasi dan juga validasi calon KPM PKH baru ataupun calon KPM BPNT baru ya, seperti itu. Jadi hari ini itu adalah batas akhirnya. Oleh sebab itu kemungkinan besar nanti setelah tanggal 12 November ini akan ada updatean terbaru di 6NG yang jelas itu nanti akan kita sampaikan melalui channel Diari Bansos ini ya, sahabat itu. Kemudian untuk KPM peralihan dari pos ke kartu KKS, sebagai contoh di wilayah kami sendiri di Kabupaten Banyuwangi, ini awalnya pencairannya kan lewat pos ya, seperti itu. Dan sudah banyak sekali KPM yang bertanya-tanya ke pendamping sosial di tempat tinggal kami ya, seperti itu, terkait dengan kapan bantuannya disalurkan, kapan kartu KKS-nya dibagikan dan lain sebagainya. Sementara itu kita masih belum bisa memberikan jawaban yang pasti karena dari pihak bank penyalur yaitu Bank Mandiri di wilayah kami itu juga masih belum ada informasinya. Kalau melihat di 6NG keterangannya itu masih proses burekol ya, seperti itu. Ya, kita doakan saja semoga di bulan November ini proses burekolnya selesai dan bisa segera didistribusikan kartu KKS-nya sehingga bantuan para KPM ini bisa segera dicairkan. Kemarin ada juga yang bertanya kepada saya melalui DM pribadi, chat WhatsApp ya, seperti itu di nomor saya. Kemudian beliau men-screenshot terkait dengan informasi yang beredar di grup-grup media sosial Facebook. Katanya yang peralihan pos ke kartu KKS ini karena keterbatasan waktu di akhir tahun, maka penyalurannya tidak jadi lewat kartu KKS, tapi tetap lewat Pos Indonesia. Kemudian si KPM tersebut bertanya kepada saya, kabar tersebut benar atau tidak. Nah, saya sementara ini masih belum mendapatkan informasi terkait dengan kebenarannya, tapi sementara ini informasi dari saya tetap sama ya, seperti itu, yaitu masih proses burekol. Nanti akan tetap dicairkan lewat kartu KKS, lewat Himbara ya, akan mendapatkan kartu KKS baru para KPM tersebut. Namun untuk terkait kebenaran nanti tetap bakalan di pos dulu ya, karena ini proses akhir tahun karena keterbatasan waktu. Nah, ini yang masih belum ada informasi resminya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ya, kita nantikan bersama-sama saja buat KPM peralihan pos ke kartu KKS ini. Semoga ke depan mekanisme yang terbaik, entah nanti lewat pos atau lewat kartu KKS, yang pasti kita doakan bantuannya semoga segera dicairkan. Jadi seperti itu ya. Kemudian informasi yang terakhir terkait dengan adanya 3 fakta bantuan pangan beras 10 kg berpotensi dilanjutkan di tahun 2025. Kemudian melalui surat kabar online detik.com ada 3 fakta bantuan pangan beras lanjut di tahun 2025. Yang pertama, bantuan beras untuk alokasi Januari-Februari tahun 2025 itu yang pertama nanti akan dijalankan ya. Saat rapat bersama Komisi 4 DPR, Arief meminta dukungan Komisi 4 DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah demi melanjutkan program bantuan pangan beras. Dalam waktu dekat, pihaknya telah mengusulkan penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada bulan Januari-Februari tahun 2025 sebanyak 300.000 ton. Kemudian ditemui usai rapat, Arief mengatakan penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari tahun 2025 anggaran yang dibutuhkan mencapai 5,1 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua, penerima bantuannya ini diturunkan.
Arif mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya, yaitu di tahun 2024 ini, jumlah penerimanya, ya, jumlah keluarga penerima manfaat bantuan beras pada tahun 2025 turun menjadi 16 juta KPM dari yang sebelumnya yaitu 22 juta KPM. Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program makan bergizi gratis atau MBG, sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kg per KPM-nya. Kemudian fakta yang ketiga bakal dilaporkan ke Pak Prabowo. Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan yaitu Zulkifli Hasan. Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Bapak Presiden yaitu Bapak Prabowo Subianto. Jadi ini masih sebatas usulan ya, seperti itu. Oleh sebab itu di thumbnail video kali ini kita menyampaikan berpotensi atau berpeluang karena masih bersifat usulan ya, seperti itu. Kemudian untuk diketahui program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bantuan berupa beras 10 kg per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei tahun 2023. Tahap kedua dilakukan pada September, Oktober, dan November. Kemudian program itu kemudian berlanjut di Desember tahun 2023 sampai Maret tahun 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Bapak Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun ini. Nah, jadi itu ya 3 fakta terkait dengan bantuan pangan beras 10 kg yang berpotensi dilanjutkan di tahun 2025. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video diari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.